Screen. Oke, ini kita coba materi 6 dulu. Bisa dilihat? Sudah bisa, Pak. Oke, ya. Sambil menunggu teman, biarin kita tetap lanjut karena udah 17.10. Sejarah perkembangan etika media penyiaran. Ya. Nanti saya ini membaca poin-poinnya. Udah ke-6, langsung ke-7. Etika komunikasi. Mengapa kita perlu beretika komunikasi? Ya. Seperti yang kita lihat minggu-minggu lalu, salah seorang dosen ilmu komunikasi dari Universitas Indonesia, Ade Armando, dalam komunikasi daring dengan menggunakan media sosial, dia sempat terjadi miskomunikasi, ya, sehingga dalam Instagramnya maupun dalam Facebooknya dia lebih muncul pertentangan gagasan-gagasan, ya. Nah, antara Ade Armando dengan masa di Facebook dia itu tidak sinkron, sehingga begitu dia kopi darat istilahnya, begitu dia muncul di kerumunan massa demo pada tanggal 11 April lalu di depan gedung DPR MPR, dia diamuk massa, dianggap selama ini kurang beretika dalam hal perdebatan-perdebatan, ya, baik dalam komunikasi umum maupun dalam dialog komunikasi tentang perdebatan tentang soal tafsir agama. Nah, di sini dibutuhkan sebenarnya etika komunikasi. Apakah itu komunikasi secara langsung maupun komunikasi menggunakan media daring. Kenapa? Kalau sudah terjadi miskomunikasi, pasti munculnya perdebatan komunikasi di media daring itu untuk dampaknya, munculnya multitafsir, munculnya miskomunikasi itu sangat tinggi karena menggunakan media perantara, mesti menggunakan katakanlah jaringan internet, menggunakan media sosial. Komunikasi tatap muka pun masih ada muncul salah tafsir, ya, dalam dialog tatap muka kita, ya, kita bisa berdebat salah menafsirkan, apalagi dengan menggunakan media. Nah, di sini dibutuhkan komunikasi. Nah, pengertian komunikasi di sini, etika komunikasi itu perlu untuk apa? Untuk kalau terjadi gap, munculnya perbedaan tafsir, ya. Nah, kita anak komunikasi harus tahu, harus sadar bahwa komunikasi ini kalau dilanjutkan terjadinya misetika dalam dialog, dalam diskusi, dia dalam pertemuan webinar, katakanlah dalam Facebook atau Instagram, ada unsur-unsur etika komunikasi sebenarnya harus dihentikan. Kalau diperpanjang, munculnya miskomunikasi yang berlanjutan. Jadi selama ini munculnya antara Ade Armando dengan massa di media sosial menimbulkan gejolak, ya. Mungkin perdebatan-perdebatan yang sepele tapi dijawab sepele oleh Armando, namun komunikannya kelompok-kelompok yang antipati dengan Armando memunculkan sikap yang antipati. Nah, begitu dia Ade Armando turun ke masa unjuk rasa, begitu dilihat oleh kelompok-kelompok penentangnya di Instagram yang selama ini menjadi perdebatan, di situ dia diamuk massa, sehingga dia tidak mampu berhadapan dengan massa yang beringas sampai menelanjangin Ade Armando, sampai matanya bengkak, darah muncul dari itu, sehingga dia diselamatkan oleh polisi. Di sini etika komunikasi perlu. Ya, kalau kalian nanti anak komunikasi bekerja atau dalam berdialog munculnya miskomunikasi, munculnya persepsi, ya, apakah itu etika komunikasi di era digital atau munculnya di jaring sosial, kalau tidak ada
persamaan persepsi, hentikan aja dialog itu. Nggak usah diperpanjang lagi, karena itu akan akibat misetika komunikasi udah muncul. Itu akan menjadi pertentangan terus. Jadi komunikasi dengan cara menarik diri dalam perdebatan-perdebatan di ruang publik, ya, di ruang public sphere, baik secara langsung maupun menggunakan media daring, sebaiknya harus dilakukan. Ya, kalau enggak, itu yang terjadi sama Armando. Inilah etika komunikasi. Etika komunikasi perlu etika komunikasi merupakan aturan tingkah laku dalam proses penyampaian pesan antara komunikator dan komunikan. Ya, antara Ade Armando dengan massa, ya, yang sampai pada puncaknya membahas tentang agama. Agama itu sangat sensitif. Agama sangat sensitif kalau didialogkan di ruang publik. Ya, agama itu kalau ingin berdialog tentang agama itu lebih sebaiknya ranah pribadi, ya, tidak dalam ruang publik. Kalau agama diperdebatkan di ruang publik, akibatnya tadi, ya, munculnya mispersepsi dan misetika itu akan muncul. Ya. Etika komunikasi berlaku dalam setiap tataran komunikasi itu akan berbeda karena melibatkan karakteristik kelayak yang berbeda. Karena kelayak di media sosial yang menghadapi Ade Armando itu beragam macam, yang mayoritas menghujat pernyataan-pernyataan Ade Armando. Inilah dibutuhkan etika komunikasi. Mengapa perlu etika komunikasi? Mengapa perlu ya untuk tadi? Untuk melancarkan komunikasi juga, ya, perlu etika komunikasi. Kalau saya dalam berkomunikasi dengan teman-teman, saya lihat ada perdebatan atau ada rasa kalian udah bosan, saya hentikan, karena saya tahu dalam etika komunikasi kalau saya paksakan bisa nanti miskomunikasi, bisa dosen marah, bisa kalau udah capek, tapi sekalipun itu hak kita sama-sama, hak dosen untuk mengajar, hak kalian untuk mendengar. Tapi kalau dalam dialog itu udah muncul persepsi yang mengarah ke dalam etika komunikasi harus beretika. Ini mengapa perlu etika komunikasi. Ya, lanjut, etika komunikasi penyiaran. Nah, kita masuk ke etika penyiaran. Ya, tadi etika secara umum, etika komunikasi. Nah, kita masuk etika komunikasi penyiaran. Etika komunikasi penyiaran itu ada 3, radio, televisi, dan media online. Ya. Mengapa etika komunikasi penyiaran perlu? Karena etika komunikasi dengan media penyiaran televisi kan kelihatan, audio dan visualnya kelihatan. Kalau audio saja bisa radio. Untuk memunculkan misetika dalam media penyiaran itu perlu. Maka itu dalam etika komunikasi ada semacam keharusan, ya, dalam proses pencarian dan pengumpulan informasi. Ada manusia yang cenderung ingin mendapatkan informasi tentang apa saja dengan segala cara. Ya, ada berbagai cara orang kalau dalam etika dalam komunikasi penyiaran, apakah di televisi, mau di radio atau media online, kan berbagai cara. Maka itu dalam memilih materi pesan dalam etika penyiaran harus disesuaikan. Contohnya, mengapa saya mengasih materi ini 2 hari sebelum kuliah? Untuk menghindarkan, untuk berharap teman-teman melihat tindak lalu. Ya, karena perlu untuk menghindarkan nanti mispersepsi. Persoalan teman menghafal, melihat berapa, enggak, no problem. Tapi saya sebagai dosen memberikan 1 hari atau 2 hari sebelum pelaksanaan kita kuliah. Untuk apa? Dia mana tahu teman-teman iseng-iseng melihat. Ya, oh besok saya ada kuliah Reksus Rabu dengan Kamis dengan dosen di Akadilian, saya akan melihat. Kan gimana melihat kan udah lebih tahu daripada tidak melihat. Ini kan unsur etika komunikasi yang muncul dalam penyiaran begitu. Dalam memilih materi pesan yang akan disampaikan, ada manusia yang cenderung menyampaikan pesan tentang apa sesuai dengan tujuannya tanpa memperhatikan akibat bagi orang lain. Dalam komunikasi penyiaran, apakah di televisi, apakah di radio, apakah di media online, ini yang perlu memperhatikan apa akibat terhadap komunikasi penyiaran itu. Apa dampaknya? Kalau dalam televisi, dalam dialog sudah memanas, biasanya PD-nya atau produsernya menghentikan dialog itu, break dulu, biar tidak suasana semakin panas. Dan itu memikirkan etika penyiaran. Tanpa itu, ya,
untuk mengatasi perdebatan yang semakin memanas dalam dialog di penyiaran, ya, etika komunikasi dilakukan dengan cara tadi, break sekian menit, mendingin suasana, nanti suasana udara dingin baru muncul. Ini yang perlu diperhatikan dalam etika komunikasi. Lanjut, guna etika komunikasi penyiaran apa gunanya? Ya, etika komunikasi penyiaran perlu penyiaran untuk melindungi masyarakat yang tidak berdaya. Ya, kenapa perlu? Untuk melindungi masyarakat yang tidak dari kezaliman komunikator penyiaran kan kita lihat. Apalagi di media-media sosial sekarang banyak kan, banyak bully, banyak user, banyak yang ternyata sedikit hujatan-hujannya semakin tinggi. Itu hasil survei atau hasil apa ya saya baca di media sosial juga, di media lah saja, bahwa tingkat kekerasan, tingkat pengguna media sosial yang sangat temperamen tinggi di negara-negara Asia ini adalah Indonesia yang paling sadistis, yang paling mencolok dalam hal memberikan jawaban atau meneror salah satu objek yang dia serang gitu. Iya, sebabnya itu tadi, karena etika komunikasi dalam dunia penyiaran itu sebenarnya dibutuhkan, tapi kadang-kadang orang dia mengabaikan. Ya, inilah perlunya etika komunikasi untuk melindungi masyarakat yang tidak berdaya dari kezaliman komunikator dalam komunikasi penyiaran. Kegunaan etika komunikasi penyiarannya, etika komunikasi bisa mendorong perusahaan informasi untuk memenuhi hak masyarakat mengumpulkan informasi secara akurat dan lengkap. Tadi dari sisi dampaknya sekarang kegunaan etika itu masyarakat bisa memperoleh informasi secara akurat. Ya, karena etika itu dipenuhi, ditaatin bersama, semacam aturan-aturan itu kan etika. Ya, kita kuliah ini kan jam 7 kita sepakat. Kita kuliah, ternyata begitu jam 7 link Zoom udah ada, masuk. Kan secara etika. Nggak perlu ditelepon lagi, nggak perlu di WA lagi. Mungkin kalau lewat 15 menit mungkin baru di WA. Ayo cepat masuk, itu kan etika. Nah, teman-teman dalam kuliah, ya, secara etika udah jalan. Materinya udah tahu, dia buka, saya bilang Assalamualaikum jam 7, menjawab. Karena kita masing-masing, ya, kita ada 9, masuk dosen 10, dan tempatnya berbeda. Maka tuh kalau saya bilang Assalamualaikum, masing-masing berbeda, ini kan lokasi berbeda. Dan sinyal jaringan internet juga berbeda. Maka tuh kalau saya bilang Assalamualaikum, kalian tidak menjawab, ya pada tahu, saya akan memutuskan jaringan. Saya anggap jaringan tidak bagus. Tapi begitu ada satu atau dua menjawab, selamat malam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nah, saya secara etika teman-teman udah bisa menanggapi. Ya, sehingga jaringan yang saya duga sebelumnya tidak bagus, mau ini saya putuskan ternyata lebih. Mungkin yang teman-teman lain yang belum masuk ke link, nggak masalah. Ini bagian kegunaan etika untuk menghindarkan mispersepsi yang nanti muaranya ke mispersepsi, muaranya ke arah tafsir yang negatif. Nah, ini etika komunikasi itu untuk dalam dunia penyiaran baik di TV, di radio maupun di media online itu sangat perlu sekali untuk menghindari hal-hal yang munculnya tafsir-tafsir yang lebih mengarah ke negatif. Lanjut. Nah, ada 10 etika komunikasi di media, etika komunikasi media yang teman-teman bisa lihat menurut Alvin Day dalam etika di dalam media komunikasi, kasus dan kontroversinya, ya. Kasus dan perdebatan, ya, kebenaran dan kejujuran dalam komunikasi media, itu masalah ruang pribadi dan media, itu ini kasusnya sebenarnya dalam kasus
Ade Armando sebenarnya ini benar nih. Ya. 10 etika dalam media komunikasi. Ini sebenarnya 10 topik itu bisa kita perdebatkan di sini. Adanya konflik kepentingan antara Ade Armando dengan masa lain, prinsip kerahasiaan dan kepentingan publik di situ, ya. Ada tekanan ekonomi dan tanggung jawab sosial, ya, mengapa masa yang tidak senang dengan Ade Armando, mungkin ada rasa tanggung jawab sosial, media dan perilaku antisosial kepada kalian, ya, munculnya media dan isi media yang ofensif, ya, ya, ada sekelompok orang yang ofensif dengan informasi-informasi dan isi media dan anak-anak, praktik media dan keadilan dan stereotip dalam media komunikasi. Jadi 10 topik. Berikutnya 9 elemen jurnalisme. Nah, kita lihat bagaimana 9 elemen jurnalistik untuk kita dalam jika teman-teman melakukan aktif di dunia jurnalistik, yang diperlukan dalam etika jurnalistik adalah 10 domain untuk 9 elemen jurnalistik itu sangat perlu. Ya mungkin bahkan di dunia kalau teman-teman bekerja di PR atau juru bicara, 9 elemen jurnalisme ini juga sangat perlu. Ini ditulis oleh Bill Koppah, jurnalis dari Amerika, ya, 2 jurnalis top, Bill Koppah dan Rosenstiel, itu bukan 9 elemen jurnalisme yang mencakup. Tugas pertama jurnalis adalah menyampaikan kebenaran. Ya, kalau tugas pertama jurnalis, saya rasa bukan hanya jurnalis. Tugas pertama dosen pun adalah menyampaikan kebenaran. Ya, jurnalisme harus loyal kepada masyarakat. Pak, tapi ada media jurnalis tidak loyal kepada masyarakat. Kalau dia loyal kepada kelompok tertentu, itu sudah menyalahin apa yang dikatakan Bill Koppah ini, 9 elemen jurnalistik. Disiplin melakukan verifikasi. Bisa diverifikasi itu check and recheck. Jurnalis harus memelihara independensi dan independen. Independen perlu. Independen, jurnalis harus menjadi pemantau kekuasaan. Dia melihat, ya, seperti mahasiswa terhadap dosen. Kalian bisa memantau dosen dengan adanya evaluasi. Di akhir kuliah kan ada itu. Evaluasi, silakan nanti atau UTS atau setahu UAS. Nanti kalian mahasiswa juga diberi hak untuk melakukan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya. Salah satunya umpama apakah dosen dalam kuliahnya selalu hadir apa tidak? Apakah dosen dalam kuliah daring memberikan materi apa tidak? Apakah dosen memberikan RPS apa tidak? Nah itu ada. Itu juga bahwa jurnalis harus jadi pemantau kekuasaan. Mahasiswa di sini memantau dosen. Nah, maka itu saya ingatkan kalau nanti kalau mengisi kuesioner dilakukan di komputer online, kalian harus jujur, khususnya terhadap dosen mata kuliah saya. Nanti tanya apakah dosen mata kuliah hukum dan kode etik yang dia sudah pelajari selama kuliah memberikan RPS. Saya mengatakan ada, dan kalian jawab kalau ada. Kalau kalian menjawab tidak ada, itu adalah dosa besar. Ya, kalian tidak jujur. Karena dalam kenyataan memang saya tidak pernah kuliah dimanapun saya mengajar tetap saya kasih RPS. Yang kedua, apakah dosen setiap kuliah memberikan materi PPT? Saya pasti, dan kalian juga harus mengatakan iya. Kalau kalian mengatakan tidak, tidak jujur. Berikutnya, satu lagi, apakah dosen memberikan satu buku pegangan? Saya ada di daftar di RPS itu ada buku wajib dan buku non wajib. Silakan kalian cari sendiri. Apakah ya berbentuk e-book atau apa ada. Ya. Di situ ada buku utama, ada 9. Silakan salah satu. Pak, dari 9 ini saya belum dapat, Pak. Boleh nggak saya ambil buku-buku yang berkaitan dengan topik ini? Boleh. Nanti kan jawab. Ya, jadi apakah dosen mewajibkan atau memberikan pegangan terhadap memberikan menyarankan mahasiswa memiliki satu buku pegangan? Kalian jawab iya, karena dalam 10 itu saya kasih kebebasan. Itu bagian dari pemantauan dari kekuasaan dosen. Itu dosen. Nah, dalam konteks jurnalis itu juga begitu.
ya jurnalis harus jadi pemantau. Nah, keenam, jurnalis sebagai forum publik. Ya, jurnalis itu forum publik, jadi tempat pertemuan publik. Yang ketujuh, jurnalis harus memikat sekaligus relevan, ya, relevan apa yang ditulis. Ya. 8, kewajiban jurnalis menjadikan berita yang proporsional dan komprehensif. Apa yang ditulis oleh jurnalis itu harus proporsional dan komprehensif. Proporsional yang layak penulisannya, ya, tidak bersebelah, tidak mementingkan kepentingan dia, tidak mementingkan kelompok. Nah, terakhir, jurnalis harus mendengarkan hati nurani sendiri. Ya, hati nurani sendiri yang penting. Ini berita ini menyangkut pribadi sensitif. Apakah harus kita tulis tentang, katakanlah, tentang perkosaan terhadap anak di bawah umur? Nah, perlulah ini hati nurani kita tulis, tapi yang sifatnya umum. Tidak menyebutinnya, tidak menyebutin lokasinya, tidak menyebutkan nama lengkap. Nah, di sini 9 elemen ini. Ya, inilah yang perlu. Dan kode etik penyiaran nanti teman-teman bisa baca, dapat dimaksud secara negatif dan profesi. Berikutnya kode etik untuk mendapat perlindungan. Ya. Kode etik itu untuk melindungi kita sendiri. Ya, kode etik yang dibutuhkan dalam jurnalistik itu untuk kerja jurnalis, memantau, memberikan pegangan, memberikan sikap proporsional kita. Kode etik itu dibutuhkan untuk memastikan bahwa masyarakat di luar komunitas profesi profesional dalam profesi itu mendapat perlindungan atas praktek melakukan komunitas profesi tersebut. Jadi kode etik adalah kumpulan dari kode atau aturan untuk memastikan bahwa profesi tersebut melakukan kegiatan sesuai dengan tuntutan etis. Ya. Jadi perlu kode etik untuk jurnalis dalam melakukan mendapat perlindungan. Ini kode etik untuk mendapat perlindungan, jadi melindungi. Jadi kita harus dengan mempelajari kode etik, tidak perlu dihafal untuk menuntun kita. Kode etik untuk mendapat perlindungan, ya, melindungi dimana kita dalam setiap tugas kita mengingat, oh ya, dalam hal liputan kita harus memunculkan sikap yang simpati, sikap yang bela rasa, tidak egois, tidak emosional. Itu yang menuntun kita. Berikutnya beda etika dan hukum. Kalau etika tidak, kalau kita salah dalam menyampaikan etika, kita tidak dihukum, tapi kita dapat sanksi moral. Ya, contohnya kalau teman-teman melanggar etika, ya, datang terlambat, masuk terlambat, di absen, nggak pernah hadir, ya, ngasih tugas terlambat. Nah, nanti dapat hukuman dari dosen, ya nilainya rendah. Ya. Itu sanksinya. Tapi apakah bisa dihukum? Tidak. Kalau hukum, kalau kita melanggar hukum, katakanlah menabrak orang di jalan umum, ya kita bisa dihukum. Memukul orang yang tidak tahu bersalah, kita bisa dihukum. Tapi kalau kita melanggar etika, sanksinya moral. Gitu ya. Amoral dan moral. Moral tidak berhubungan dengan konteks moral di luar suasana etis. Ya. Immoral bertentangan dengan moral yang moralitas yang baik secara moral maupun tidak. Yang disebutkan, saya tutup. Nah, kita dialog sebentar, nanti masuk ke poin ke pertemuan kedua. Ini saya tutup, teman-teman bisa. Ayo kita buka diskusi. Silakan. Nanti setelah kita dialog, baru kita main ke pertemuan ke-7. Ya. Tadi teman-teman yang terlambat, kita 2 session hari ini karena minggu depan tanggal 28 kita udah libur. Jadi untuk melengkapi 7 pertemuan sebelum UTS, kita lengkapin 6-7 hari. Silakan untuk teman-teman berdiskusi, nanti setelah selesai tanya jawab kita masuk ke pertemuan ke-7. Silakan. Ayo, materi kan sudah. Mungkin dari ketua kelas Dawa ingin bertanya apapun atau tidak bertanya tapi bisa aja memprotes, monggo silahkan. Yang tadi saya kasih contohnya kasus misetika, munculnya mispersepsi terhadap pengeroyokan terhadap Ade Armando oleh massa di pertemuan unjuk rasa di
DPR, depan gedung DPR RI Jakarta tanggal 11 April lalu. Mohon silakan. Yang mungkin atau Reni yang bertanya silakan. Kita harus banyak bertanya loh, enggak tidak menarik kuliah ini. Materi kan sudah teman-teman boleh. Silakan. Silakan. Ayo. Ayo. Atau Ali Fajar. Ayo, Ali. Ada sekarang 9 ya, udah lengkap kita ya. Hari ini 9 ya, jadi dianggap ada semua. Ya silakan. Ya, teman-teman. Alvinda, materi sudah saya baca. Siapa ketua kelas? Monggo silakan. Bisa dengar nggak? Halo? 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 Ya. Halo? Halo? Pak, ya, silakan. saya mau nanya. Ya, kan monggo. jurnalis kan kita harus memberikan berita sesuai kebenarannya gitu, Pak. Ya. Nah, kebenaran itu ada aturannya nggak sih, Pak? Soalnya kan kalau misalnya kita benar-benar memberitakan kebenaran gitu kan pasti ada efeknya di masyarakat. Ya. Kita ada aturan mainnya. Ada kode etik kan? Kode etik dalam menulis laporan kita kan juga ada struktur penulisannya. 5W1H. Ada aturan. Ada fakta. Nah, kita melaporkan kebenaran itu kan ada fakta. Ada fakta, ada peristiwa. Ya. Kalau tidak ada fakta, tidak ada peristiwa, kita mengarang-arang itu memang berdampak terhadap masyarakat. Itu dalam bahasa media sosial namanya hoax. Hoax itu kan membuat orang resah. Hoax itu kan memang didesain untuk membuat orang resah. Hoax itu kan selang semburan kebohongan. Firehouse, false hoax kan, bahasa Inggrisnya, selang semburan kebohongan. Tujuannya kan 3, hoax itu, yang membuat fear, ketakutan. Yang kedua, uncertainty, ketidakpastian. Keempat, doubt, kebingungan. Itu tujuan doubt. Kalau kita di jurnalistik, ya, laporan berita, informasi jurnalistik untuk berbasis pers, ya, berproduk pers, itu justru menghindarkan 3 poin tadi. Dalam menulis berita dia harus ada fakta, ada peristiwa, dan menulis laporan harus berimbang, couple both side, dan ada verifikasi. Ya memang apa kata Reni tadi, Pak, akan berdampak nggak apa-apa. Contohnya COVID. Itu kan COVID waktu lonjakan antara bulan Juni sampai Agustus ya. Juni atau sampai Agustus apa bulan April sampai bulan 8 loh. Itu kan terjadi lonjakan COVID di Indonesia itu, Delta, varian Delta itu. Sehingga banyak yang mati. Kita stres. Di mana-mana ambulan. Di mana-mana TPU penuh. Dan kita juga berhati-hati. Dan itu kan dilaporkan. Sumbernya resmi dari gugus tugas COVID. Ya kan dilaporkan. Dan jurnalis pers meliput sesuai dengan fakta yang disampaikan oleh juru bicara gugus tugas itu. Tidak apa-apa. Memang memunculkan dampak masyarakat. Itu fakta. Daripada mengarang-arang seperti hoax itu lebih bahaya. Ya, stresnya tinggi. Kalau jurnalistik melaporkan apa adanya, karena peristiwa. Nah nanti, ya memang, umpama katakan ada gempa atau hujan badai ya, di suatu tempat yang mematikan suatu kampung, itu kan sadis. Tapi kita jurnalis itu harus melaporkan dengan cara apa, melihat fakta dan peristiwa, mau melaporkan dari tempat kejadian, itu sadistis dan fakta, dan harus disampaikan. Justru kalau tidak melaporkan, kita jurnalis dianggap salah besar. Ya. Tugas jurnalis itu menyampaikan informasi yang terjadi di masyarakat secara tadi, secara etis, secara bertanggung jawab, secara
simpati, secara moral. Itu aja. Justru kalau tidak kita laporkan, kita yang dianggap menyalahi kode etik. Peristiwanya ada. Ya, padahal itu kan sadistis, Bang. Kayak COVID kemarin. Sadis banget. Ya, COVID kemarin itu antara bulan 4 sampai bulan 8 itu 4 keluarga saya, kakak saya sama adik saya 4 meninggal dunia. Di Tangerang 1, di Medan di Dumai 2, bukan baru 2. Ya. Di Dumai 1 bukan baru 2. 4. Itu kenapa? Itu sadis banget. Saya mau besuk, mau ke daerah nggak bisa. Situasi sangat mengkhawatirkan. Itu kan harus diberitakan. Ya, Reni bilang tadi kan fakta. Memang dampaknya menakutkan, tapi tidak apa-apa. Itulah tujuan jurnalistik. Yang penting dia tidak mendesain peristiwa. Ingat, dalam arti mendesain itu mengarang-arang. Seperti hoax itu kan, hoax itu kan ngarang-arang. Itu kan selang-semburan itu membuat orang panik. Hoax itu. Jurnalistik membuat panik, tapi bikin cerdas. Dia panik, tapi dia tahu solusinya. Ya, COVID begini dan masyarakat diimbau untuk tetap mematuhi prokes. Tidak perlu keluar rumah kalau tidak perlu. Maka itu pemerintah menekankan ada WFH dan WFO kan. Work in progress, work in bekerja di rumah maupun di kantor. WFH, WFO, work from home, from office maupun rumah kan. Kan pemerintah mengeluarkan solusi begitu. Bekerja orang lapangan hitung-hitungan. Apalagi tenaga medis yang rawan banget kan. Dan puncaknya kan luar biasa gitu. Nah, lama-lama landai ada memaksa masyarakat harus divaksin 1-2. Di 3 juga paksa, tapi masih belum ya, karena ada yang menolak untuk divaksin. Itu hak asasi ya. Kalau ada teman-teman di kuliah kita ini tidak sependapat dengan vaksin, Bapak sangat menghormati, itu hak masing-masing. Tapi kita hidup bermasyarakat, biar kita tidak penyebar virus, ya kita harus toleran juga dong. Kita hidup di masyarakat. Kalau kita di tengah hutan, kita sendiri, ya nggak apa-apa. Tapi kita tinggal berkerumunan itu kan dikhawatirkan justru kita penyebarnya. Ya. Nah, maka itu kita diwajibkan dulu vaksin itu. Ya. Tapi ada juga yang tetap menolak vaksin, ya sah-sah saja ya. Tapi ya kita hidup bermasyarakat, saya khawatirnya penyakit itu malah menyerang, menimpa sama kita, dan kita menjadi penyebar virus. Itu yang dikhawatirkan dulu. Maka itu pemerintah mewajibkan orang yang tidak vaksin 1-2, dia tidak bisa kemana-mana. Maka ada peduli lindungi itu. Nah itu Ren. Jadi memang harus gitu. Ya. Kalau nanti Reni udah selesai sarjana komunikasi dan Anda menjadi jurnalis, yang penting memang faktanya ada fakta, ada peristiwa, ada sumber yang layak, kita harus sampaikan. Dalam agama kan juga begitu. Ya, sampaikanlah sesuatu hal itu sekalipun pahit. Ya, tapi masyarakat tahu kan. Agama kan belajar. Nah itu menurut Bapak, mungkin teman-teman lain bisa menambahkan gitu. Sekalipun sadis, seram, ya COVID itu seram banget. Ya, sangat seram. Ya, sampai sekarang pun COVID kan belum dicabut. Pemerintah melonggarkan karena berdasarkan riset hasil evaluasi ternyata COVID itu mereda. Maka itu boleh sholat tarawih berjamaah, boleh ke masjid, boleh lebaran. Nah, kemarin Presiden mengatakan dalam halal bihalal tidak ada acara makan-makan. Tujuannya apa? Untuk menghindari kerumunan massa itu. Karena pemerintah belum mau mencabut kita Indonesia bebas COVID karena belum ada pernyataan dari PBB bahwa Indonesia itu bebas COVID. Memang frekuensi COVID menurun, tapi tiap hari ada meninggal. Itu ada laporan gugus tugas, ya. Tapi tetap ada, ya. Dan lawan tetap. Ya.
Ini kan disampaikan oleh pemerintah melalui badan BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Di situ ada tim gugus tugas. Ya, ada kan? Nah, mau tidak mau harus. Nah itu, mungkin silakan teman-teman menanggapi pernyataan ini yang sudah saya jawab. Ya. Nanti 2 atau 3 pertanyaan kita beralih ke pertemuan ke. Monggo silakan. Tadi Reni udah bertanya bagus. Silakan yang lain. Pak, saya mau tanya. Tadi kan Ya. yang berita Bapak bilang itu kalau berita itu harus ada sumber fakta dan jangan sampai membingungkan ya Pak. Ya, benar. Nah, lantas bagaimana media yang selalu disiarkan di kita itu terkadang satu peristiwa tapi dua sudut pandang Pak. Kayak misalkan contohnya Lapindo Pak. Ya. Kayak punyanya Abu Rizal Bakri, media TV One bilang bahwa itu adalah murni bencana alam. Ya. Tapi punyanya Surya Paloh bilang bahwa itu adalah kelalaian dari perusahaan. Ya. Iya, lantas bagaimana Pak kalau mereka itu menyiarkan berita tapi bukan membingungkan lagi, kita mau percaya kemana? Yang satu bilang itu adalah bencana alam, yang satu lagi bilang itu adalah kelalaian dari perusahaan. Menurut tanggapan Bapak itu gimana Pak kalau bagus, yang... Oke, bagus. Ya. Nah, kita melihat, kita jurnalis ya. Yang penting ada fakta, ada peristiwa, ada orang ahli. Apakah ahli itu melihat dari sudut Abu Rizal begini, menurut Metro TV begini, silahkan. Kita harus menyampaikan ke masyarakat. Menurut kita, kan tadi kita bilang jujur. Ya kita kembalikan ke masyarakat. Munculnya tafsir di masyarakat, silahkan. Ya. Karena kita itu kan bukan pendapat kita. Apa yang dikatakan ahli tadi benar. Ya dalam masyarakat muncul yang multitafsir. Media itu begitu. 10 media pasti menafsirkan macam-macam. Nggak apa-apa, yang penting ada fakta. Menurut ahli geologi yang digunakan oleh media ICAL, ya boleh begini ya silakan. Yang menurut Metro TV menggunakan ahli geologi ini silakan. Kan sama-sama ahli. Yang penting ada fakta yang mengatakan ya, tujuan kita kan tidak membingungkan masyarakat. Ya masyarakat mana yang menjadi benar, ya silakan masyarakat menilai. Kan kita jurnalis independen. Tapi Pak, karena Lapindo itu yang punya Abu Rizal Bakri, mungkin di medianya pasti dia tidak independen. Nah, silakan masyarakat nilai. Lama-lama kan masyarakat percaya, oh ternyata ada kepentingan tertentu. Berarti lama-lama masyarakat tidak percaya dengan media itu. Tapi tujuan kita sebagai jurnalis menyampaikan ada fakta, ada peristiwa, ada sumber berita, bisa diverifikasi, kita beritakan. Nanti masyarakat kan menggugat. Nah, mana yang benar? Kembali ke masyarakat. Tapi jurnalis tidak boleh menafsirkan pendapat sendiri. Itu penting. Ali. Yang penting kita tetap konsisten terhadap tadi. 9 elemen jurnalisme tadi itu. Kita independen, kita mementingkan publik, kita mementingkan hati nurani, melihat. Tapi ada media lain Pak, dia lebih banyak menguntungkan perusahaan dia silakan nanti bukan kita menilai, tapi masyarakat. Karena ini informasi kan ke ruang publik sphere, masyarakat yang menilai, bukan kita menilai. Nah sini terjadi persaingan munculnya media terbaik, media nomor 1 kan ada. Ya, kalau media itu lebih banyak melindungi perusahaan dia, ya masyarakat enggak percaya. Kita kan sebagai jurnalis itu melayani publik. Ingat, ya, jangan kita terverifikasi. Menurut kita, narasumber kita, ini, ya, apakah narasumber kita salah menafsirkan? Kita nggak perlu kita perdebatkan. Ya, kalau kita cari ahli geologi, ahli apa ya, ahli gempa, ahli lumpur, kita menggunakan itu sumber kita. Apakah dalam penyataan dia menafsirkan salah? Itu kan ilmu dia dong. Kita menyampaikan apa adanya. Ya. Nah ini Ali. Jadi jangan terpengaruh. Ya, yang penting ada fakta di lapangan, ada sumber, dan nanti hasilnya itu biar masyarakat menilai. Ya. Mungkin menilai masyarakat miris terhadap media ini karena mementingkan biarnya aja. Ya. Kita tidak perlu protes.
lama-lama ketahuan mana yang benar mana tidak. Karena informasi yang kita tulis itu kan terbuka. Nah, ini yang perlu. Jadi dalam 9 elemen jurnalisme tadi kan itu ada pegangan kita. Dan kita menulis berita kan berdasarkan 5W1H. Apa, siapa, di mana, mengapa, dan apabila 5W1H kan. Struktur penulisannya kan. Apa, di mana, ya, apabila, mengapa, dan bagaimana. Itu ya maksud kita. Yang fakta. Ya. Kalau yang lain mengatakan TV lain dia nulis fakta, ya monggo silahkan. Ini yang perlu. Jadi yang penting niat kita memberikan informasi ke masyarakat itu tulus. Kalau media lain melihat ya maksudnya ada kepentingan pribadi, monggo silahkan. Karena kita tidak mau kita menilai media orang lain, nggak boleh dong. Dan kita juga nggak mengatakan media kita itu benar tidak. Ya, biarlah masyarakat menilai. Sejauh kita mengikuti 9 elemen jurnalisme dan menulis berita itu berdasarkan 5W1H dengan struktur piramida terbalik yang paling penting di atas, itu kita kebenaran kita kan teruji nanti. Ya, siapa yang benar, siapa tidak, akhirnya ketahuan. Itu kan nggak bisa dibohongin. Dan masyarakat menilai. Dan kalau masyarakat nilai kan bukan 1-2 masyarakat kan yang teruji. Ya, masyarakat nilai nanti ternyata media X itu bohong sih. Ya akhirnya dia nggak mau nonton. Apa yang dijadikan media itu bohong kan gitu. Nah, kan dia menilai. Akhirnya media itu tidak ditonton. Kenapa? Oh, tadi punya kepentingan tertentu. Nah, itu. Jadi, biar saja. Apakah kebingungan masyarakat? Tidak. Yang penting kita tidak terpengaruh dengan media lain. Yang penting kita tetap konsentrasi kita 9 elemen jurnalistik tadi. Dan kita menulis secara profesional. Ya, fakta, peristiwa, wawancara sumber secara berimbang, ada verifikasi, penulisan berita cover both side ya, berimbang tadi. Berimbang itu adalah cover both side, udah memenuhi unsur. Kita nggak perlu takut kita, wah ternyata berita kita begini. Masyarakat punya hak menilai. Ini itu informasi yang di ruang publik, yang di public sphere itu udah milik umum. Masyarakat nilai benar atau tidak. Ini yang menurut saya. Mungkin menurut Ali atau teman-teman lain, monggo silakan. Monggo. Hak untuk kita menilai. Monggo. Itu menurut saya. Mungkin menurut Ali juga, saya tidak sependapat Pak. Mungkin saya dari sisi ini boleh-boleh aja. Mungkin ada teman-teman lain juga bisa mengkritisi, tidak sependapat dengan dosen, itu bagus untuk kita saling diskusi. Monggo silakan. Ayo, silakan. Mungkin Teddy atau Renaldi untuk menanggapi, atau Cantika, ayo Kevin, ya. Silakan. Atau menambah pertanyaan yang diajukan oleh ahli pajak tadi. Silakan, ayo. Jangan diam nih ya, kalau diam nanti dianggap sinyalnya putus gitu. Nah, silakan. Kita masing-masing di rumah. Kita ada 10, baru 10 tempat. Gitu. Nggak tahu apa teman-teman buka puasa bersama mungkin suatu tempat, saya nggak tahu. Tapi yang jelas dengan kuliah daring ini kita masing-masing di tempat kita masing-masing. Silakan. Ayo. Silakan. Teddy ingin menambahkan mungkin atau mengkritik yang lain, monggo ya. Sebelum masuk ke topik ke-7. Ya. Ayo, silakan. Ya. Ya. Cantika. Dengar tidak, Cantika? Halo? Hadir, Cantika? Dapat hadir tidak? Dapat ketua kelas? Cantika hadir, Pak. Oke, ayo silakan nambah. Untuk kuliah, enggak apa aja takut untuk berdiskusi loh ya. Kalau kita tidak berdiskusi ini ya kita nggak kuliah. Ngapain kita kuliah? Orang bagus kita sholat apa nih? Sholat tarawih ya. Tapi kan ini momen ini kan kita mau tidak mau kita harus kuliah. Kalau enggak kita kan
Ya kita nanti mungkin setelah ini mungkin terawih sendiri ya, atau ini kan. Nah, ini kita gunakan momen ini. Ya. Karena minggu depan kita udah kita tutup untuk pertemuan 7, jadi 2 pertemuan ini 2 kali absen. Monggo silakan. Mungkin Cantika bertanya, monggo. Kalau tidak bertanya, silakan juga mengkritisi, boleh. Silakan. Kalau misalkan perihal yang tadi itu kan, yang Ali ceritakan itu kan dua media itu punya dua sisi pandang yang berbeda juga ya Pak. Ya. Apakah maksudnya kan tidak menutup kemungkinan juga apabila dari masing-masing media tersebut punya tujuan tertentu, entah untuk melindungi medianya sendiri ataupun ada hal-hal lain yang mereka utamakan di samping kepentingan masyarakat dalam menerima informasi. Nah, menurut Bapak, kepentingan-kepentingan seperti itu tuh sudah melewati batas etika seorang jurnalis atau tidak? Dan apakah hal-hal tersebut itu masih bisa dikatakan baik atau seharusnya memang tidak ada di dunia jurnalis ini? Seperti itu Pak yang ingin saya tanyakan. Oke, ada dalam jurnalis ada. Munculnya ego masing-masing media itu ada. Tapi kita harus berpedoman seorang jurnalis atau kita bekerja di pers, ego kita benar kuat dan kita berorientasi sebagai pelayan publik kan. Kita menyampaikan karya kita ini ke publik. Kalau kita dalam menyampaikan karya kita ke publik, ternyata ada embel-embel tadi punya kepentingan terselubung untuk kepentingan kita atau kelompok, itu publik akan bisa menilai. Ternyata medianya itu disusukan oleh kepentingan kelompok. Nah, itu berlaku hukum pasar. Muncul kecurigaan masyarakat akan meninggalkan. Itu ada, memang muncul. Media ini kan banyak. Dan media banyak itu menjadi persaingan seleksi alam. Enggak, seleksi alam. Jadi, yang seleksi alam, dia tidak jujur, begitu ketahuan oleh masyarakat nggak percaya, tenggelam. Ya. Ada yang jujur tapi muara-muaranya melihat sisi bisnis. Oh, ketahuan oleh masyarakat nggak percaya. Nah, kebenaran itu. Jadi muncullah media yang menjadi pegang masyarakat. Media yang menjadi pegang masyarakat itu kan 1 atau 2 kan. Ya, banyak media-media ternyata berguguran. Dia seleksi alam sendiri. Ya, kita lihat dari media cetak, Kompas, ada Republika, ada Media Indonesia kan. Sebelumnya kan banyak media-media cetak kan, akhirnya berguguran. Ya, dengan adanya COVID, dengan adanya media sosial, ya, udah berguguran. Ya. Terbit, terus media kota atau media lain udah nggak mampu lagi dia mencetak. Ya. Tinggallah media yang tadi, yang dia tetap memiliki konsen terhadap kepentingan masyarakat. Ya kita jujur aja, kayak Kompas masih, Republika masih, Media Indonesia masih, dia masih mementingkan. Ya, inilah yang menjadi role model untuk masyarakat. Ya, Media Indonesia masih dibaca oleh orang meskipun jumlahnya terbatas. Kompas juga begitu, ini untuk media cetak. Ya. Begitu juga nanti di media televisi. Ya, di media televisi orang kan alergi kalau informasinya nggak benar tapi dibela-belain, udah nggak mau nonton orang kan. Ya, contohnya katakanlah media yang kita lihat bagus, tapi kok orang nggak mau nonton seperti TVRI. Kurang apa TVRI bagus? Tapi saya jujur, apakah teman-teman ya katakanlah sini Cantika, maka Cantika penggemar TVRI apa tidak? Jadi tanda tanya. Mana itu benar? Tapi kan kita lihat sajian-sajiannya kan tidak seperti yang kita inginkan. Nah itu memang ada tadi apa yang Cantika sinyalir tadi memang ada. Tapi kembali ke seleksi alam tadi. Sejauh informasi ini memberikan keuntungan ke masyarakat percaya ya tadi di poin 9 elemen jurnalistik tadi. Kalau itu dipenuhi ya konsisten kita. Informasi untuk kepentingan publik, kita mau menyampaikan secara empati, tidak untuk kelompok-kelompok tertentu, untuk pencerahan masyarakat,
masyarakat tetap akan menggunakan. Kalau enggak, masyarakat udah mau, itu kan udah seleksi alam, nggak bisa dibohongin itu. Ya, maupun kita sogok, kita kasih orang untuk membaca media kita atau menonton media televisi kita, orang nggak akan mau. Orang menuntut kebenaran. Ya. Nah, ini yang menjadikan seleksi alam di dalam pasar kapitalis. Hanya media-media yang menyampaikan kebenaran, yang berpihak kepada kebenaran masyarakat, yang memberikan pencerahan kepada masyarakat, itu yang akan menjadi unggul di masyarakat. Nah, itu kan seleksi alam benar. Itu tidak bisa lagi peran lain. Ya. Ya, kalau kita udah melakukan kesalahan, mengkhianati pembaca, penonton, viewer, bagaimanapun pasti pembaca, penonton, viewer itu udah nggak akan mau, nggak percaya lagi. Sifat manusia kan gitu. Kalau manusia udah manusia udah disakitin oleh manusia yang lain satu kali, dia tidak akan mau percaya seperti itu. Itu kan prinsip hidup orang. Nah, itu tadi yang seperti Cantika bilang, memang ada, ya, ada konflik kepentingan atau untuk kepentingan tertentu, tapi kan dalam pasar tadi, pasar kapitalis yang sangat ketat persaingannya, ya, munculnya media-media sosial lagi, ya, yang merambah, yang masyarakat juga merasa perlu juga, tapi mau tidak mau dia ya tertinggal kan. Ini yang menjadi tantangan juga. Menurut saya situ ketika mungkin kalau kurang pas, mungkin boleh bertanya lagi, atau teman-teman juga bisa menambahkan. Monggo silakan. Bagus pertanyaan. Ya silakan. Ya. Ada yang ingin menambahkan? Masih ada? Ketua kelas di DAPA G25 ya, bukan G20, G25. Silakan, masih ada? Kalau tidak ada, kita coba pertemuan ke-7 ya. Ini udah satu session. Nah, ini jam mendekati jam 8, kita usahakan nanti sebelum jam 9 habis. Oke, sebentar saya tutup dulu ini ya, recordingnya.